Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat, serta orang tua parenting kelas siswa kami, izinkan kami berbagi pemahaman dalam rangka aksi nyata pelatihan mandiri kami sebagai guru pada platform Merdeka Mengajar, di mana kami mengangkat tema tentang penyebaran pemahaman tentang kurikulum dengan judul "Perlukah Kurikulum Berubah?". Hal ini kami angkat berdasarkan situasi yang kami dapati bahwasanya ada kesan di tengah masyarakat kita, termasuk kalangan pendidik dan parenting, bahwa ganti pemerintahan, ganti kurikulum. Bahkan kita sering mendengar ganti menteri, ganti kurikulum, kan begitu. Kesan ini menurut kami mengindikasikan bahwa terdapat masyarakat yang kurang paham dengan hakikat perubahan kurikulum. Nah, maka dari itu menjadi tantangan bagi kami sehingga kami berupaya dan ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat luas umumnya, teman sejawat dan parenting kelas khususnya tentang hakikat dari perlunya perubahan kurikulum. Untuk itu kami telah menyusun rencana aksi, ada 4 tahapan. Yang pertama, kami menetapkan rencana penyebaran pemahaman. Yang kedua, kami menetapkan sasaran, di mana sasaran di sini adalah teman sejawat Bapak Ibu guru serta orang tua parenting kelas. Kemudian kami lanjutkan dengan menetapkan media penyebaran berupa PPT yang dijelaskan melalui video yang tengah kami lakukan ini. Dan pada tahapan akhir nanti adalah penyebaran hasil setelah video ini jadi. Kami akan sebar video ini melalui grup WA guru serta grup WA parenting kelas. Dan terakhir kami mohon kepada Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu orang tua kami parenting kelas untuk memberikan umpan balik terhadap aksi yang kami lakukan. Nah, jadi langsung saja kita apakah perlu kurikulum berubah atau apa alasan perlunya kurikulum berubah. Di sini setidaknya ada 6 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami melihat bahwasanya pendidikan itu adalah jalan terindah dalam membangun peradaban suatu bangsa. Nah, jadi pendidikan itu jalan terindah. Apalah jadinya jalan terindah tersebut apabila tidak memiliki rambu-rambu. Jadi sekiranya jalan terindah tersebut tidak memiliki rambu-rambu, maka tentulah akan terjadi insiden atau perjalanan akan mendapati kendala besar. Sehingga bisa saja orang yang menempuh jalan tersebut, jalan yang terindah tersebut, tak dapat sampai ke tujuannya. Nah, Ibu Bapak guru hebat, orang tua siswa kami, rambu-rambu itulah yang dalam pendidikan yang kita sebut dengan kurikulum. Nah, berikutnya yang kedua, kalaulah pendidikan itu adalah jalan terindah, maka siapapun yang berada dalamnya akan merasa senang dan bahagia. Inilah yang menjadi pemikiran Bapak pendidikan bangsa kita, yaitunya Ki Hajar Dewantara, di mana salah satunya beliau melahirkan gagasan tentang taman siswa. Ya, di mana taman itu adalah tempat yang disenangi banyak orang, terutama anak-anak. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan itu sesuatu yang menyenangkan, maka pemikiran kita diarahkan kepada sosok yang utama dalam pendidikan itu. Siapakah dia? Itu peserta didik, pelajar, anak kita. Jadi anak kita lah itulah yang kita lihat. Nah, berbicara sesuatu yang menyenangkan bagi anak kita, maka kita tentu akan mendalami apa-apa yang terkait dengan anak kita tersebut, peserta didik tersebut. Apa itu? Di antaranya, zaman yang sedang dihadapi mereka beserta tantangannya. Singkatnya, dunia mereka saat ini. Jadi kalaulah demikian, tentulah dunia mereka hari ini tidak akan sama. Tidak akan sama dengan dunia kita atau orang tua ataupun pendahulu kita sebelumnya. Hal ini bermakna tidaklah mungkin untuk mencapai semua yang dibutuhkan peserta didik kita hari ini dan yang akan mereka hadapi yang masa akan datang
kita masih bertahan dengan cara-cara lama, termasuk kurikulum lama yang kita pakai atau orang tua dan pendahulu kita dulu. Nah, maka dari itu, peserta kita peserta didik hari ini hidup pada dunia dan generasi mereka, bukan pada generasi orang tua dan pendahulu kita. Nah, dahulu mungkin teknologi belum secanggih saat ini dan ilmu pengetahuan belum berkembang seperti saat ini. Hal inilah yang menjadikan kurikulum harus berubah. Sehingga benarlah ungkapan yang sering kita dengar, apa itu? Semua berubah. Tak ada yang tetap itu hanyalah perubahan itu sendiri. Demikian pula lah dengan kurikulum. Jadi, kurikulum itu dinamis, harus dievaluasi secara berkala, direvisi, dan disempurnakan. Itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan zaman yang dihadapi dan yang akan mereka hadapi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka kurikulum harus berubah. Karena sejatinya kurikulum itu melekat pada kehidupan manusia yang dinamis. Namun, perubahannya tentu bukan berubah begitu saja. Ada mekanisme yang dilalui dan kajian yang mendalam serta seperti lahirnya kurikulum merdeka yang kita terapkan hari ini yang digadang-gadang dan diharapkan akan menjadikan peserta didik kita siap menghadapi tantangan zaman yang dihadapinya dan yang akan dijalaninya, terutama tantangan abad 21. Nah, terakhir, terlepas dari pandangan ganti menteri, ganti kurikulum, ada hal yang paling penting kita bersama pahami. Apa itu? Yaitunya pemikiran yang menyatakan penyelamatan masa depan anak didik jauh lebih utama dan lebih penting. Jadi singkatnya, kalaulah kita ibaratkan pendidikan itu manusia, maka kurikulum adalah jantungnya. Jadi ketika jantung itu bermasalah, maka hidup kita akan bermasalah. Jadi, menurut hemat kami, mengganti sesuatu yang salah dengan yang benar atau sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik adalah tindakan yang mulia, sesuatu yang bukan sesuatu yang salah atau keliru. Jadi kami memakai dua dua analogi tadi sebagai jalan, jalan terindah, rambu-rambunya itulah kurikulum. Nah, jadi tidak mungkinlah jalan indah kita zaman dahulu dengan jalan terindah zaman sekarang itu tidak mungkin sama. Rambu-rambu juga demikian, rambu-rambu sekarang lebih komplit. Saya jalan tol begitu banyak rambu-rambu yang perlu kita pahami. Itulah tantangan zaman anak kita. Kalau dia tidak tahu, terjadi kecelakaan, terjadi insiden, tentu kita semua tidak tahu. Maka perlulah penyesuaian, perlulah perubahan pada kurikulum itu sendiri. Nah, jadi ibu bapak, guru, serta orang tua siswa kami, parenting kelas, itulah kiranya pemahaman yang perlu kami bagi kepada kita bersama. Semoga kita bisa memahaminya. Jadi, kurikulum memang lumrah, memang harus berubah. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan yang dihadapi, terutama anak-anak kita ini tantangannya begitu berat masa depan. Untuk itu, ini salah satu pemahaman yang perlu kita sampaikan supaya kita sama-sama bisa menghadapi perubahan kurikulum ini dengan bijaksana, menyiapkan diri untuk bisa langsung eh, mengikuti perubahan tersebut. Itu saja Bu Bapak, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.